Kayak gitu. Ngomong-ngomong udah nikah apa gimana? Nikah sekarang? Tepatnya udah pernah. Oh, udah pernah. Iya. Berarti cerai atau gimana itu? Ditinggal. Ditinggalin. Oh, ditinggal. Kenapa? Mau daftar? Oh. Iya, ditantang. Lagi Covid nggak bisa. Dipinta gimana tuh, Beb? Iya. Jadi Kak Putri dari awal nih. Balik lagi ke Kak Putri dari awal. Mohon maaf Kak Putri, fashionnya udah kayak gini, apa udah terus-terusan begini, apa ada perubahan gitu? Fashionnya enggak sih. Dulu kayak gini tuh mungkin baru mau berjalan 1 tahun lebih sih. Hijrah ya. 1 tahun lebih? Berarti 2018 bisa ya? 2019. Iya. Mohon maaf nanya sensitif. Umur sekarang berapa? 31. 2019 berarti 30 ya? Iya. Dari umur 20 sampai 30 itu Ngapain aja? ya barangkali mau diceritain gitu kalau ada perubahan. Kalau dibilang ngapain aja banyak hal sih. Yang namanya Meiji Kuhibiniu tuh hidup gue udah gue rasain semua sih. Waduh. Gitu. Udah banyak lah ya kasar ya. Yang dari kertas putih kemudian ada tinta hitamnya terus warna-warni kembali ke hitam pekat semuanya. Alhamdulillah gue udah ngerasain semua. Bersyukurnya gue Allah kasih gue kesempatan sih buat ngerasain, buat semua hal mungkin yang mereka ingin tahu gue udah ngalamin semua. Kasar ini buat cewek-cewek di luar nih yang masih bangga dengan kenakalan dia. Iya. Kasarnya lu baru nyebur ke Putri udah kering ya? Lu baru nyebur, baru owa-owa, gue udah semua udah gue rasain. Aduh. Perihal sebelum pakai cadar gitulah. Itu pernah kayak gimana? Pernah gimana apanya nih? Kehidupannya kayak gitu. Kehidupan gue. Oh, batas nakal kali, batas nakal. Maksudnya batas kenakalan. Oh, sempet nakal juga. Yang namanya nakal udah pasti. Waduh, seberapa sih nakalnya nih, penasaran gue. Kalau dibilang seberapa kenakalan gue kayaknya nggak terbatas deh kenakalan gue. Waduh, makin penasaran ya. Audiens makin penasaran nggak mau denger cerita kenakalannya nih. Tapi jangan dicontoh sih sebenarnya ya. Nggak bagus banget. Ya. Karena gini sih, prinsipnya gue nakal itu bukan karena gue ingin atau gue sengaja. Itu karena itu udah proses hidup sih, perjalanan hidup gue ya emang harus seperti itu. Mungkin digariskannya seperti itu dan gue harus kayak itu, gue harus ngalamin itu, melewati itu. Cuman bersyukurnya satu sih, gue bisa sampai di proses yang sekarang. Main itu aja. Kalau dibilang kenakalan gue, yang namanya jadi pembalap motor liar. Jadi jokinya atau gimana? Jokinya. Gila. Motor apaan tuh? Lawannya cowok. Dulu Sony, gue pakainya Sony R. Waduh, Sony R. Yang kayak Satrep itu. Mau sparring sama joki buntung nggak? Cari joki buntung. Enggak. Ini dia ngendarain. Udah pernah ngalamin jadi udah enough lah. Tapi lawan cewek juga tuh? Enggak, cowok. Oh, cowok. Gue cewek satu-satunya. Enggak malu apa tuh joki ya? Kalah sama tahu cewek juga gitu. sih, karena mungkin mereka berpikirnya gue wanita setengah pria sih. Gitu. Oh, gahar juga berarti gahar ya? Tomboy, benar tomboy. Kalau tomboy kan masih ada kemai-kemai. Kalau gue emang nggak ada sih. Nggak ada kemainya. Laki gitu. Laki. Emang niatnya jadi laki lo gimana nih? Kayaknya sih dulu waktu proses bikin mak gue pengennya sama bapak gue laki kali ya. Gen lakinya lebih banyak berarti. Oh, iya. Gen lakinya lebih banyak. Tapi adek laki semua tuh. Adek cewek 2, cowok 1. Oh, paling bontot cowok tuh. Paling bontot ya? cowok. Itu sekedar cuman joki balap apa ada lagi? Karena nggak tahu ya, karena gue dulu mikirnya gini, hidup gue gimana, gue apapun yang jadi penasaran gue, apa yang mau gue lakuin ya gue lakuin. Oh, mau gue semau gue udah hidup iya, gue hidup gitu ya. Gue semau gue ya udah Oh, kayak tuh. gitu. Itu umur berapa tuh kira-kira? SMP. SMP jadi joki. Waduh, gila juga nih orang. Sampai jadi joki. SMP karena gue bisa bawa motor tuh kelas 1. Pas kelas 3 karena kelas 2 kelas 3 gue nggak pernah sekolah, bolos terus, hidup udah nggak karuan. Ya udah akhirnya ikut balap liar. Tapi bersyukurnya ya walaupun nakal ya kayak gitu, gue beasiswa sih, nggak nyusahin orang tua. Tapi pernah tuh namanya dunia balap pasti gelap tuh mas. Ya. Enggak, kalau gue sekedar balap aja sih paling. Oh, sekedar balap aja iya. gitu. Enggak Kalau ngikutin. dulu, maksudnya waktu zaman SMP, pas kemudian SMA, gue masih baik karena gue mikir gini, ketika gue SMP, gue sempet sama nyokap tuh, kamu nggak bisa sekolah lagi karena adik kamu harus masuk SMA, masuk SD, dan adik kamu yang lain juga masih butuh biaya hidup. Ya mungkin kamu cuma sampai SMP. Gue bilang sama nyokap, gue kalau gue jadi SMP, kalau gue cuma lulus SMP, gue jadi apa?
kasarnya. Yang lulus SMA aja mohon maaf masih bisa jual diri loh. Gue SMP apaan skill gue? Apa mau jual diri juga? Jadi Jual joki. makanya itu ya. Nah, kan gue sempet debat sama nyokap perihal itu. Sebadung apapun gue, karena menurut gue gini, pendidikan nomor 1. Gue harus jadi orang, gue harus lulus, dan gue harus sekolah. Walaupun maksudnya kita sekolah itu tidak menargetkan kita bisa jadi orang sukses. Seenggaknya kalau lu punya pendidikan, lu punya basic, kalaupun lu nggak kerja, lu bisa ngajarin anak-anak lu. Waduh. Kalau gue mikir ke situ. Dari SMP mikir pendidikan nomor 1. Nomor 1. Tapi nggak sekolah-sekolah katanya, itu gimana? Tapi iya, karena gue terhalang ongkos. Oh, jadi Gue sekolah nggak pakai biaya, tapi kan ongkos dari rumah ke sekolah kan gue 2 kali naik angkot, dan itu harus ongkos. Kalau gue sih nggak masalah gini, yang penting gue dikasih ongkos, gue jalan walaupun gue nggak makan. Kalau dari joki tuh Yang dari joki ya penghasilan. dulu gue masih kecil paling 70.000, 50.000. Gede dulu tahun berapa tuh? Tahun gue SMP tahun berapa ya? 2003. 2003. Iya, 2003. Mungkin lu belum pada lahir kali ya. Udah lah. berarti setelah SMP itu Kak Putri ini SMA masih joki atau Enggak, SMA udah jadi anak baik-baik. Karena gue berpikir gini, kalau gue mau sekolah, gue harus jadi anak baik-baik. Artinya bukan karena gue anak baik, gue berhenti, maksudnya tidak melakukan hal-hal gila. Lebih gila lagi, dulu gue sempat jadi atlet bela diri. Wih, apa taekwondo, muay thai, wing chun, silat. Dan Silat. alhamdulillah gue juara 1 provinsi dan sempat mau nasional karena kecelakaan. Mau berangkat ke Brunei, gue kecelakaan. Akhirnya digip 3 bulan, nggak boleh ikut kegiatan dan di-cut. Jangan dipraktekin ya silatnya nih, nggak muat soalnya. Kalau silat sih nggak masalah, karena itu bela diri olahraga juga sih. Nah maksudnya di sini prestasi. jangan dipraktekin, Oh, gitu. nggak muat. Maksudnya nggak di mana-mana di sini. Pecah-pecahan. Maksudnya jadi. Berarti SMA nggak ada kesan-kesan tuh ya? Kesan-kesan SMA kenakalan nggak ada. Nggak ada sih, Nggak ada kesan kenakalan kenakalan sama nggak ada. sekali. Ya Nggak ada sama nakalnya sekali. gitu, paling kalau misalkan gua ngamuk ya gebukin anak orang. Widih. Gitu. Yang lu bisa gebukin berantem cowok. juga gitu? Kalau berantem ya pasti bisa lah, anak silat nggak mungkin nggak bisa Ya udah berantem. fight sama dia deh. Aduh. Mau nyoba? Tapi dia pakai BR curang. BR. Iya, mau nggak pakai BR? Diceluritin. Berarti SMA sih jadi anak baik-baik. SMA bandel juga sih, mukulin anak orang emang nggak bandel. Kalau bandel sih dari SD ya, dari SD gue udah suka ngebukin anak orang. Waduh. Gitu. Cewek apa cowok yang digebukin nih? Cowok lah. Wah cowok. Kan gue bilang gue wanita setengah pria. Nggak Kak level Putri- kalau berantem sama Kak Putri, cewek. mohon maaf, SMA-nya di mana? SMA-nya di Pandeglang gue. Buat teman-teman Pandeglang, SMA-nya nih, SM-nya satu Tahu lah mereka, Macan Samakta siapa? apaan? Macan Samakta. Macan Samakta. Artinya apa itu? Ya gue macannya Pandeglang. Waduh. Maung. Aing ngaung ya kan. Nggak ada niatan masuk trio macan, mumpung personilnya Oh kurang iya atuh. bener ya. Nanti trio macannya malah ikut gue bercadar gimana tuh. Ada. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanjidor nanti ya. Tajidor apa tuh, Mas? Ya nggak tahu juga. Krik sih, krik. Paling aja Berarti deh. SMA bandelnya mukulin orang, lulus SMA gimana tuh? Pas SMA masih jadi anak baik-baik. Baik-baik mukulin orang baik-baik gitu maksudnya. Baik sih kalau menurut gue, Izin karena kali, yang gue izin ya? pukulin juga kan itu atas izin juga sih. Oh, Melakukan berarti pelecehan. Jadi atau gimana? siapapun yang mereka melakukan kesalahan di sekolah kayak yang tawuran disuruh sparring partner sama gue dari Kira sekolah. malah ikut tawuran gitu membela. Oh enggak, gua enggak. ya. Enggak. Nah, nih itu apa namanya tadi SMA. Hah. Pas lulus SMA itu bandelnya gimana tuh? Lulus SMA ini sih yang seru sih. Oh, ini seru nih guys nih lulus SMA Pas nih. lulus Inti SMA, mungkin inti nih ya. Waktu SMP, SMA gue pakai hijab tuh. Ini intinya nih, lulus SMA Pas nih. lulus inti. SMA, gue masuk gak kerja sih, nggak Kerja nggak apaan langsung tuh? kuliah. Kerja Gue apa? kerja di Tangerang, ikut saudara gue jadi kuli pabrik. Kuli pabrik. Ya, karena gue mikirnya gini, gue dapet beasiswa tuh, tapi karena gue kecelakaan, akhirnya beasiswa gue di-cut. Gue kecewa sama diri gue, terus sebetulnya lebih kecewa sama keluarga sih, gitu kan? Karena menurut gue pada saat itu gue berpikirnya mereka sebagai penghalang cita-cita gue, gitu. Gue sudah fight gimana dapetin kehidupan yang layak tanpa mereka, maksudnya bukan tanpa mereka, mau buktiin kepada mereka, walaupun gue anak broken home, gue mau buktiin nggak semua anak broken home tuh gagal. Nggak semua anak broken home tuh nggak bisa sukses. Nggak semua anak broken home itu lu pandang sebelah mata. Banyak kok anak broken home yang sukses. Banyak anak broken home yang hidupnya lebih baik.
gitu. Karena yang gue tahu anak broken home itu hatinya lebih kuat. Betul. Udah mungkin nggak ada pekerjaan lagi atau Enggak, gue cuma sempat jadi kuli pabrik, cuman bersyukurnya nyokap gue ya ngeberhentiin gue suruh kuliah. Akhirnya gue lanjut kuliah, tapi tidak dengan beasiswa sih kalau pada saat itu. Tapi gue kuliah biaya sendiri. Di daerah mana tuh kuliahnya? Gue kuliah juga? daerah Serang. Serang. Itu kuliah hanya kuliah biasa apa maksudnya dibarengin kerja nggak? Kira-kira? Kalau dibarengin kerja sih dibilang kerja enggak, tapi gue lebih ke freelance ya. Kayak gue event. ya, Jadi apa tuh? Event yang namanya jadi SPG rokok, SPG yang dicolek-colek rokok. orang tuh kalau ini ada rokok nih Kak, coba Iya. contohin gimana. yang dicolek-colek orang tuh sampai SPG mall-mall sih, sampai ke situ. SPG rokok pernah tuh. Iya, yang pakai bajunya ke atas enggak ke bawah enggak. Yang maksa banget ya. Iya. Dedek gemes lah ya pakai. Iya, pakainya dedek gemes ya. Dari Terus? SPG. Terus ya, terakhir sih gue buka event tuh gue ini jadi IO, ikut IO temen buka IO dia di klub-klub malam kayak gitu. Di klub dari malam situlah. pernah di klub sempat malam. ke Dari dunia situ. malam juga. Oh, udah pasti. Nah, dari situ udah mulai tuh gue tahu dunia malam dan segala macem yang namanya minum, ngerokok. Semoga mak gue nggak nonton. Kalau mak gue nonton habis dunia persilatan gue. Kak, tapi kan ini nggak tahu ini Kak putri yang mana kali aja putri Gitu. mana. Mak gue hafal sama gue kayak Aduh. gimana. Kan udah disebutin tadi Tapi macan mak, apa? mak itu masa lalu mak, udah hijrah mak, tenang mak. Berarti seks bebas gitu? Kalau sebenarnya enggak. Oh enggak. Gue cuman ke minum, rokok, Narko nggak narko? narkoba enggak sih gue. Tapi kalau barangnya tahu Barangnya tahu. barang-barang segala macam yang namanya sabu, ganja, inex segala macam gue tahu. Tapi gue alhamdulillahnya gue Nggak masih pernah dikasih nyoba ya? kekuatan. Bukan nggak pernah nyoba sih, nggak dikasih mau aja gue gitu tuh. Kesempatan banyak. Kan dunia kayak klubnya jadi jenayah ya, sorry jadi Iya. kepo juga ya. Nggak apa-apa, Habib kepo nggak apa-apa wajar. Jadi nih. bingung juga gitu Tahu, maksudnya. Saat orang masuk ke dunia malam itu seperti klub-klub itu kan kalau yang Habib tahu gitu ya, biasanya kan lebih banget rentan dia terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih dari itu gitu loh. Maksudnya bisa keprotek gimana itu? Kalau ditanya gimana kurang tahu juga sih, karena itu emang dibilang dari dirinya aja nggak mau, walaupun banyak yang maksa, banyak yang ngasih, dikasih gratis gini, dikira gini, sekarang aja lo ngasih gue gratis, besok lu neken gue, kalau misalkan gue nggak bisa bayar, Suruh gua bayar ya? jual diri. Wah bener. Gitu. Strateginya Karena mantap memang sih. iya, karena memang rata-rata teman-teman gue yang udah kejerumus ke narkoba, sekalipun dia anak orang punya, anak pejabat padahal, tetap aja ujung-ujungnya apa? Jual diri, men. Tuh. Jangan pernah dicoba-coba. Nah, berarti poinnya ada bagusnya juga, mohon maaf bukan bagus juga sih. Kakak masuk ke dunia malam hanya sekedar nyoba minuman aja yang nggak sampai jual diri narkoba. Oh enggak, nauzubillah min dzalik. Berarti kalau minum nggak sampai mabok gitu ya? Kalau mabok pasti gini. Kalau kita minum, bohong banget yang namanya di dalam kayak gitu, kita minum sedikit. Minuman merek apa juga pasti kita cobain. Karena apalagi kalau misalnya kita yang punya event nih. Nah, Gitu kan? Minuman apa yang ya mabok pastilah. Cuman kan gue masih bisa kontrolnya gini. Gue harus kontrol karena gue yang punya hajat gitu tuh. Oh, yang punya acara lah ya. Iya, tapi yang satu hal sih prinsip gue dari zaman dulu, ketika gue melakukan kenakalan, gue nggak mau pakai duit orang tua, seperak pun nggak mau. Apalagi yang namanya beli rokok, jangankan minuman, beli rokok aja gue nggak mau pakai duit orang tua. berarti hasil event itu ya? Iya. Berarti masih keprotek tuh. Kan kalau sekarang ya zaman-zaman sekarang ya, paham lah karena anak klub juga. Cewek udah mabok pasti dibungkus tuh. Nggak nyampe kebungkus tuh. Karetnya 2 yang pedas. Untungnya nggak nyampe kebungkus ya kayak. Kalau dibungkus-bungkus, oh gue gedik kayaknya kalau sampai kebungkus. Enggak sih, alhamdulillah. Itu Cuman sampai- kalau nakal-nakal yang namanya pacaran kayak gitu ya, gue ngerasain lah. Seenggaknya pernah nikmatin surga dunia. Tapi menurut kakak dari kebandalan ini nih, paling gila menurut lu nih, paling gila banget nih gue ngelakuin ini tuh ada gak kira-kira? Hal yang paling gila ya itu sih gue masuk menurut dunia lu? malam itu gue hampir tiap malam, Itu paling gila. hampir tiap malam. Dan lebih gilanya lagi, gue sebelum masuk situ gue sholat isya dulu, ngaji dulu gitu tuh. Keren. Keren nih. Keren. Karena gue pikir gini, gue ngerinya pas gue di dalam ada yang ngebom, gue mati.
Seenggaknya gue punya amal dikit lah buat bekal gitu. Yang kayak STMJ ya. Iya, bener Sholat. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Wah, tahu kata-kata itu dia. Parah deh. Kayak gitu sih. Terus sebenarnya sih orang-orang kayak gitu enjoy ya di zonanya ya. Rata-rata sih enjoy di zonanya. Kalau gue sih enggak sebenarnya. Nah, karena di sini maksudnya mau ditanya nih, kenapa kakak bisa keluar nih? Lu bisa keluar dari zona nyaman lu itu? Ya rata-rata sih enjoy semua. Kasarnya lu bisa hijrah lah. Kenapa? satu, lelah Syai. Lelah. Lelah. Ya kan ada yang enjoy maksudnya gitu. Lelahnya dari Ketemu cowok atau gimana? Enggak, senikmat-nikmatnya lo melakukan kemaksiatan tetap hati kecil lo menjerit. Karena ini bukan fashion lo. Sebangsat-bangsatnya lo, sebangsat-bangsat seorang muslim, dia nggak akan pernah nyaman. Dia berada dalam kemaksiatan. Ya alhamdulillahnya gue sebenarnya masih dikasih hidayah sih sama Allah gitu kan. Gue dikasih hidayah untuk hijrah, gue dikasih hidayah untuk belajar. Maksudnya belajar mendalami agama. Apa sih sebetulnya Islam itu? Nah, jadi maksudnya proses dapat hidayahnya ada satu hal masalah kah, satu hal yang lu Satu temuin hal kah? masalah sih yang buat jadi pelajaran. Apa itu? Kak? Perceraian. Oh, lu pernah nikah juga nih? Pernah. Di umur? Tadi udah Di diceritain. umur- Oh, gue lupa mas, sorry. Di umur berapa ya, baru tahun 2018 gue nikah, 4 bulan kemudian gue dicerain. Oh, jadi Kayak ngekos ya? setelah 4 bulan nikah keluar. baru Enggak, hijrah. tax drive say. Tes drive. Kenapa? Setelah nikah baru hijrah. Setelah ya dari awal sebelum nikah juga karena udah ada sih pengen lah belajar bareng agama. Maksudnya belajar agama bareng sama suami. Terus kita hijrah bareng sama suami. Tapi maha baiknya Allah sama gua, Allah kasih gua apa ya namanya? Semua hal yang tidak baik di laki gue ini kita tahu. Dikasih inilah Maunah. ya. Ya, Maunah pertolongan ya. iya. Habib, dari Habib kan denger ini tadi nih cerita Kak Putri ini. Nih menurut pandangan Habib gimana nih, Bib? Apa ada hukum-hukumnya, terus kisah-kisah tentang kekuatannya Kak Putri ini sampai kayak gini jadinya? Gimana menurut Habib? Apa ya? Palingan cuma bisa speechless doang sih. Speechless, nggak ada kata-kata lagi. Nggak ada kata-kata Iya. lagi gitu. Udah bingung Nggak nih. ada kata-kata lagi, maksudnya di zaman Nabi banyak sebenarnya kisah-kisah orang-orang yang ada seperti kayak Putri gitu ya. Dan mereka itu terbantu karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Gitu. Makanya konteks hijrah itu kan sebenarnya kan bukan berarti kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Konteks hijrah itu bukan berarti seperti kayak Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi lebih dari itu. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu hanya sebatas mungkin perjalanan aja yang kita tahu. Tapi hakikat dari hijrah itu adalah berpindahnya dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik. Lebih baik. Lebih baik bahkan untuk menjadi manusia yang mendapatkan titel orang-orang yang soleh. Di dunia ini siapa orang yang paling soleh melainkan Nabi Muhammad. Orang yang paling soleh di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad aja beliau tuh masih hijrah gitu loh, untuk mencontohkan kepada umatnya, agar supaya berubah dari tempat yang nggak bagus ke tempat yang bagus, yang lebih bagus, dari akhlak yang nggak bagus menuju akhlak yang lebih bagus. Itu konteks dalam hijrah gitu. Dan beberapa waktu yang lalu ya kita sempat konten ngebahas ya, kalau nggak salah Rio ya. Iya. Ada Nah, Rio itu juga. sumbernya kebetulan. Sukses itu. Untuk sukses itu. Konteks sukses itu di dalam yang saya katakan waktu itu bahwa sebaik-baiknya orang yang sukses adalah orang yang dia tidak jatuh di lubang yang sama. Dan dia lebih baik hari sekarang ketimbang hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Itu adalah orang yang sukses. Secara pendidikan mungkin Putri beranggapan gue sukses karena gue bisa kuliah, gue bisa membiayai adik gue bisa kerja gitu kan. Apalagi sekarang kalau nggak salah kerjanya di salah Lembaga satu diklat kantor sih. lembaga Diklat. diklat di bawah Lumayan. Kementerian Ketenaga Ketenagakerjaan gitu kan. Menurut kacamata dunia mungkin Putri sukses gitu. Tapi harus dilihat juga nih dari kacamata akhirat nih. Kacamata akhirat yang dapat menilai sukses kita itu bukan diri kita. Iya, betul. Bukan diri kita.
Kita mungkin dengan kita berhijrah, kita menganggap diri kita sukses, tapi yang menilai itu orang lain. Walaupun sebenarnya kita nggak butuh penilaian dari orang lain gitu, kita nggak butuh penilaian dari orang lain. Jadi itu salah satu hakikat kesuksesan gitu. Itu poinnya, Bib. Nah, ini kan Kak Putri sekarang udah hijrah nih, alhamdulillah. Apalagi fashionnya kayak gini. Dan di Indonesia kan, gak munafik kita ya, di Indonesia itu wanita yang dilihat fashionnya kayak gini tuh kan berbagai macam tanggapan. Iya, Bener betul. dong. Betul banget ya. Terus lebih dalamnya lagi, mohon maaf, ke radikalisme. Fashion kayak gini ke radikalisme. Itu Kak Putri nanggepinnya kayak gimana tuh? Slow. Santai aja ya? Santai aja. Santai Karena lah ya. menurut gue gini, kalau hidup lo ngikutin apa kata orang nggak akan pernah ada ujungnya, dan lo nggak akan pernah berani melangkah. Kalau lo nggak berani melangkah, lo nggak bakal tahu lo jadi apa. Kalau menurut gue sih. Kayak gitu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu sempat ngomong tuh. Dalam syairnya Imam Syafi'i sempat berkata bahwa idzana taqassafihu fala tujibhu fa khairu min ijabatihi sukut. Sakatu anis safihi fadhana'ani ayitu anil jawabi wa ma ayitu. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa idzana taqassafihu, jika ada orang bego lagi ngomong, orang yang nyinyir lagi ngatain kita, fala tujibhu, enggak usah dijawab tuh omongan dia. Cuekin aja, slow aja, santuy aja. Fa khairu min ijabatihi sukut, maka sebaik-baiknya jawaban adalah kita diam. Kita nggak usah gubris, kita nggak usah hawil, diamin aja udah. Apa kalau bahasa pribadi orang Indonesia bilang, biarlah anjing menggonggong, Kafilah berlalu. kafilah berlalu. Anggap aja tuh yang lagi nyinyir tuh anjing pudel yang gonggongan cuma cicit gitu kan. Tapi Anjing ini pudel gitu. Sampai kasarnya, bener gak Kak Putri? Ini dari gambaran aja sih. Orang kalau bercadar tuh, waduh macem-macem, dianggap teroris. Oh, gue sering sih yang Lu namanya sering, dibilang iya, Queen Isis. Wih, Queen Isis. Padahal emang namanya Queen ya. Iya. Princess, Bib. Princess, Princess. princess. Oh iya. Queen Isis, terus teroris, cardus, cadar Dusta, ya. cardus. Terus dibilang munafik, dibilang sok suci, ibu-ibu. Banyak hal. Cuman gue mikir gini, ya apapun pandangan lo terhadap gue nggak akan menghentikan gue buat melangkah, ya. Karena gini, gue nggak akan pernah mampu membungkam ribuan mulut terhadap gue, tapi tugas gue adalah cukup gue mengontrol gimana mulut gue nggak seperti mereka. Mantap, poin tuh. Ulangin bisa? Biar dicatat nih sama audiens. Oh gitu ya? Iya dong. Lupa Pri- Iya, prinsipnya lupa. gini, Coba. kita nggak akan pernah mampu membungkam mulut semua orang terhadap penilaian kita, tapi kita bisa mengontrol hati kita untuk tidak berperilaku seperti mereka atau membalas perlakuan mereka terhadap kita. Itu aja sih kalau menurut gue. Nih Kak Putri nih. Sekarang ada segmen nyasar. Nanya santai narasumber. Alamat palsu dong kalau nyasar. Nyasar. Nanya santai narasumber. Ini Q&A sih sebenarnya. Mungkin maksudnya nih tanyain Q&A nih, banyak banget yang masuk nih Q&A nih. Oke. Dari ribuan followers banyak yang nanya, penasaran sama Kak Putri ini. Yang pertama nih ya, sebagai seorang wanita yang bercerai dalam berkeluarga, kira-kira kriteria laki-laki yang soleh menurut Kak Putri itu bagaimana? Itu yang nanya siapa itu? Dan untuk menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga itu seperti apa? Yang nanya siapa itu? Itu pertanyaan dari Om Duts. Om Dut siapa Nah, dulu tuh? Om sebelum Dut? gue jawab, gue mau nanya juga, emang gue wanita ya? Lah. Tadi kan dianggap katanya kalau pakai cadar ibu-ibu, berarti Oh, nih gitu. yang Berarti lagi wanita ya? viral nih bapak-bapak Enggak, pakai karena cadar. baru kali ini Ini gue gara-gara ngerasa COVID. terharu tahu dibilang wanita. Biasanya wanita setengah pria gue. Aduh, Mungkin ini kayak juga. laki gue nyerahin gue kayak gitu kali ya. Berarti namanya Jam Putri Raja. Iya benar, mungkin. Ini berarti salah pertanyaan apa salah siapa nih? Tapi gimana? Tadi Ya, pria, lupa. soleha. Oh. Soleh ya? Kriteria laki-laki yang soleha. Kriteria soleh, laki-laki yang soleh. Soleh. Laki-laki yang soleh. Om Dut Berarti salah cadar laki-laki. Om Dut. Om Dut Yang bego. nih yang salah ya? Tuh Om Dut bego tuh. Om Dutnya bego tuh. Laki-laki soleha. Gimana sih? Pria yang Berarti Putri soleh. soleh berarti. Dia Putri soleh berarti. Soalnya laki-laki soleha ya enggak? Om Dut, dibuat Pendek Om Dut. dong. Kalau nanya yang bener nulisnya laki-laki soleha. Coba gimana Kak? Tuh, Laki-laki yang jawab dulu. soleh, kalau gue laki-laki yang soleh sih ya dilihat dari agamanya sih. Kalau dia agamanya sudah baik, insya Allah kedepannya juga baik. Berarti untuk suaminya Kak Putri itu dulunya ini dong soleh sehingga jadi dipilih. Namanya soleh, Oh namanya soleh. Bener namanya soleh. enggak bukan sih. Iya, kirain namanya soleh. Cuma Tukang namanya ikan. dong soleh. Tukang Tapi ikan kelakuannya Del. ya wallahu alam Yes, sih. dia soleh. Kelakuannya namanya soleh. Soleh. Jadi lawan katanya soleh itu toleh namanya. Toleh. Toleh.
Itu bukan pertanyaan- toleh, bukan toleh. Lawan katanya. Soleh Pertanyaan- lawan katanya toleh. Berarti nggak ada kriteria soleh menurut, ada sih tadi buat dari agamanya doang gitu. Ya karena patokannya gini, kalau misalkan lu cari pasangan karena tampan akan habis sama waktu. Tapi soleh kadang-kadang juga lucu. Soleh solihun misalnya. Mang soleh kali ya menurut lo itu. Mungkin Ada lagi pertanyaan? yang kedua ya. Yang ketiga ntar lu aja deh yang bacain. Yang ketiga yang keempat gue nambahin, gue mau nanya sih Oh, sebenarnya nih. sendiri? Iya, mau nanya. Oke, Ada titipan dari mak gue. Jadi calon mantu maksudnya? Mau Calon nanya. mertua dong. Ya udah kok yuk. Ya jangan, gila langsung dikuin, gila. Makin Oke, gahar ya. juga nih. Gimana nih? Yang kedua, Salah posisi gue duduk sini. sebagai calon ibu dari anak-anak, kira-kira apa harus dipersiapkan karena belajar dari pengalaman kakak Putri ini? Persiapan Dari yang Jones harus. nih, Jones. Kalau untuk persiapan kita nggak bisa sih. Kita artinya melis apa yang harus kita persiapkan sekarang. Karena jadi seorang ibu itu kalau menurut gue dia akan ini sendirinya sih, dewasa sendirinya. Kita nggak bisa disebutkan gue harus begini karena ketika kita melakukan kenyataannya nggak akan pernah sesuai, nggak akan pernah sama. Jadi ya udah lu nikmatin aja jadi seorang ibu. Tugas lu pertama sih agama lu baik, pendidikan lu baik. Dan insya Allah nanti keturunan lu juga akan baik gitu aja sih. Nah, kan itu Kak Putri ini kan nikah katanya umur pernikahannya itu 4 bulan. Iya, kalau sama jagung gue ya, jagung aja 6 bulan. Nah, mungkin Berarti belum jadi popcorn gitu. Berarti kan karena kerjanya event, itu nikahnya event juga kali. Bisa jadi sih kayaknya. Enggak sih, kalau gue lebih mikir gini, test drive. Test drive. boleh. Nah, 4 bulan itu mungkin kan ada janin atau gimana tuh, Bis? Di agama biasanya dibahas. Belum sih, tentu belum juga, jadi. belum tentu juga. Karena kan ya dilihat kalau begini, kalau udah ada janinnya, kalau emang dia hamil gitu, maksudnya Iya. ditiupkan ruhnya itu di kandungan 4 bulan. Kalau misalkan emang dia nggak jadi ya nggak ada gitu. Nggak jadi. Ada pertanyaan lagi, Mas? Oh, Kalau enggak gue yang nanya nih. yang ketiga ada, apakah kakak Putri trauma untuk melaksanakan pernikahan kembali karena sebelumnya pernah bercerai? Kalau dibilang trauma enggak sih ya. Zaskia nih. Tadi aja gue dikuy-kuyin aja. Tahu tadi aja gue gas yang sebelah, berani. masa gue trauma sih? Nggak mungkin Nggak ada, trauma. nggak ada. Mungkin lebih ada batas mungkin ya sekarang mah ya. Batas juga Selektif. nggak ada. Nggak ada batas. Selektif. Karena gue percaya gini sih, ketika Allah sudah berjanji, apa pernah ada yang patah hati? Wih. Ya udah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup lu itu sudah ketentuan Allah, izin Allah, lu tinggal nikmatin. Parah. Ya udah, ngapain lagi? Lu mau demo sama Allah? Kalau bisa coba. Nggak bisa. Ini gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, tapi sebenarnya. nggak ngikutin orang tua ya, jejak orang tua yang sayang banget sama ayah Kak Putri. Lah kan gue belum punya anak, Syai. Saya, Enggak. dia belum Kalau- anak saya. Gimana sih saya? Berarti ada keinginan ya, berarti ya, untuk nikah lagi. Gue nggak bisa bilang karena gini, sekarang sih yang jadi tugasnya lebih baik gue daripada gue sibuk mencari, lebih baik gue sibuk memperbaiki. Karena ketika gue sibuk memperbaiki, Allah akan kirim yang terbaik buat gue, percaya aja. Amin. Ini pertanyaan ada satu lagi nih, Mas. Titipan dari orang tua nih. Oh iya. Nih, Kapan siap gitu? enggak, masa. Jangan gitu, Kirain. Mas. Gue udah takut duluan ini. Gitu. Jadi ini dari menurut pengalaman Kak Putri, kehidupan Kak Putri masa lalu, produk Broken Home itu, misalkan nanti Kak Putri udah berumah tangga, Cerai lagi, lu kurang ajar lu, doainnya lu kagak dong. bener-bener lu. Gak gitu dong, masa cerai lagi, event lagi dong. Tes drive lagi dong berarti. Ngeri ini pertanyaannya nih, masa Kalau iya udah- gue cerai lagi? Iya, kebetulan emang orang rumah tuh ibu saya ini yang kepala sekolah SD, jadi nanyanya kritis. Jadi nih Kak Putri ini pas udah nikah, alhamdulillah dikaruniai anak nih nanti. Amin, insya Allah. Nah, cara mendidik Kak Putri ke anaknya gimana nih supaya nggak ngerasain kasarnya yang jelek gua aja, anakku jangan. Ntar cara didiknya Gue gimana? nggak bisa kayak gitu, karena gue bukan tipe kalau orang yang diktator. Gini, gue akan memberitahu dan gue akan mencontohkan ini adalah jalan yang baik dan ini jalan yang buruk. Tapi keputusan ada di lo. Lo yang memutuskan hidup lo mau dibawa kemana. Kalau lo mau kehidupan lo baik, ya lo harus ambil jalan yang baik. Tapi ketika lo misalkan lo lupa melakukan kesalahan, ya lo harus terima resiko. Mantap. Kayak gitu. Itu jawabannya ya. Iya. Nah, ini segmen Q&A-nya udah selesai nih.
Tapi ada catatan sedikit buat Om Duts tadi, kalau nanya yang bener ya. Laki-laki soleh bukan soleha, lain kali lebih nanyanya lebih mantep lah. Ngaji makanya. Mungkin dia ada tahu kali kalau gue tipe wanita yang soleh. Kan dia nanyanya nggak pas nonton gitu. Oh iya Nanti sih. buat persiapan doang. Mungkin aneh mau nanya nih sama Habib dikit perihal STMJ itu yang sholat terus maksiat jalan. Oh iya tuh Bib, gimana Ya, tuh Bib? gimana tuh Bib? Perihal itu mungkin apakah Diterima kalau nggak amalnya? Menurut aneh nih Bib, aneh kan dulu kayak gitu juga. Ibaratnya ya pokoknya maksiat nih, tetap aneh bentengin pakai sholat kayak gitu. Ya kemungkinan kayak Kak Putri membentengin dia dengan sholat sehingga dia bisa hijrah. Apakah diperbolehkan atau bagaimana tuh? Gini, sebenarnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha Anih fasya. anil fahsya'i wal Munkar. munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan dari yang keji maupun yang mungkar. Kalau seandainya orang tersebut melakukan sholat tapi dia masih melakukan perbuatan maksiat, maka perlu dikoreksi tuh, dipertanyakan. Apanya yang ditanyain? Sholat. Sholatnya. Sholatnya udah bener apa belum? Sholatnya karena Allah apa enggak? Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban dia atau enggak? Sholatnya karena memang dia benar-benar mencari ridho dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau enggak? Sholatnya atau karena memang disuruh sama orang tuanya suruh sholat maka dia sholat? Harus dilihat dulu nih sholatnya nih. Oh sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari ridho Allah. Kemudian dari tata cara sholatnya dia udah benar apa belum? Syarat syah sholatnya udah dipakai apa belum? Itu harus perlu diketahui. Dan yang namanya STMJ itu sebenarnya nggak boleh kita katakan STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat jalan itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Wala talbisul haqqa bil batil, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tidak akan bisa sampai kapanpun mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Ketika kalian sholat, ya dengan sholat itulah yang akan memprotek diri kalian untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Gitu. Kalau emang di saatnya dia masih terjerumus, berarti ada yang salah dari sholatnya dia, ya kan? Dan nggak boleh. Yang penting gue sholat, yang penting gue ibadah, yang penting gue sedekah, yang penting gue bakti sama orang tua, gue mau nakal terserah gue dong. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dicampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Gitu kan? Kayak ibaratnya nanti lagi makan nasi goreng, terus udah gitu dicampur pakai kredok, terus dicampur lagi pakai semur marak, dicampur lagi pakai Krecek. dicampur lagi pakai Rawon tongseng, setan. campur lagi pakai segala macam. Kira-kira enak nggak tuh? Wah, campur aduk. Campur aduk nggak bisa. Makanan aja tuh nggak enak gitu, apalagi ibadah, apalagi ibaratnya amal yang kita lakuin untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Ya, untuk perihal yang maksiat nih, terus dia nggak sholat gimana tuh? Perihal dia maksiat kemudian dia nggak sholat, berarti ada sesuatu di hatinya dia. Kita harus perlu tahu bahwa as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat, maka dia telah mendirikan tiang agama, telah mendirikan agama. Faman taragaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan tiang agama tersebut. Kalau seandainya dia nggak sholat, maka nanti ada pembahasannya dari beberapa ulama dan ditafsirkan gitu kan, dari beberapa madhab yang diambil dari hadis Nabi SAW. Seperti contoh salah satu hadisnya, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara jiharan, katanya Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, sholat dengan sengaja ditinggal sama dia karena alasan gue males sholat, karena alasan buat apa gue sholat, gue gak ada perubahan dalam hidup gue. Buat apa gue sholat, buat apa gue ibadah, ternyata gue masih kayak begini juga. Buat apa gue sholat, ternyata gue tetap masih jadi orang miskin, gue masih tetap jomblo, jones gitu kan, gue gak nikah-nikah. Buat apa gue sholat, gue gak ada perubahan gitu kan. Fakat kafara jiharan, katanya Nabi SAW. Maka dia telah mengultimatum dirinya, dia menunjukkan bahwasanya dia telah kafir secara terang-terangan. Udah ini kali Bib, booking pila di neraka gitu. Gitu, telah kafir secara terang-terangan. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan gitu. Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau orang yang sholat, orang yang nggak sholat karena alasannya dia malas, ya, karena dia malas, maka dia nanti boleh dimandikan secara muslim, dikafanin, kemudian disolatin, dan dia nggak boleh dikuburin di pemakaman orang muslim.
Kalau sampai dia ngomong bahwasanya gue sholat gak ada perubahan dalam hidup gue sholat itu ternyata kayak begini-gini terus, kemudian buat apa gue sholat, buat apa segala macam dengan alasan-alasan seperti itu, kata Imam Syafi'i, dia nggak boleh dikafanin, dia nggak boleh dimandiin, dia nggak boleh disolatin, dan nggak boleh dikuburin di pemakaman orang muslim. Oh, terus diapain? Ya buang aja udah kayak bangke. Gila. Gak manfaat. Gitu. Ini pembahasan padat banget nih audiens nih, teman-teman, kawan-kawan. Udah padat dari tadi kita dengar ceritanya Kak Putri, dari perjuangannya Kak Putri, SMP udah jadi joki, SMA baik tapi katanya baik-baik sih tapi mukulin orang juga. Terus dari lulusnya juga masuk ke dunia malam, terus dengerin juga dari hikmah-hikmah guru kita nih Habib Hazik. Di sini kita ambil nilainya nih, motivasi buat kalian khususnya karena narasumbernya akhwat atau wanita. Mungkin ini ada satu pesan buat akhwat-akhwat di luar sana yang masih bangga dengan kenakalannya, mungkin belum ada yang nuntun. Pesan dari Kak Putri ini sebagai motivasi kalian. Kak Putri mungkin ada motivasi? Pesannya apa ya? Kalau kita gini, jangan pernah lu nyoba buat jadi seorang yang nakal. Maksudnya jangan pernah nyoba kenakalan kalau lu nggak bisa mengontrol diri lo. Gimana? Gini, ketika lo melakukan kenakalan lo nggak usah bangga gitu. Oh, Karena nggak ada manfaatnya sih. Kalau lo nggak bisa ngontrol diri lo gitu. Intinya kenakalan itu mau kayak gimana pun bentuknya nggak ada manfaatnya, yang ada keburukannya sih kalau menurut gue. Itu aja sih. berubah ya, lebih baik berubah ya. Kalau misalkan sekarang lo bisa berubah, sekarang aja, jangan nuntut ntar Nggak usah nunggu tua. nunggu-nunggu ya? Iya, karena lo nggak bakal pernah tahu kan lo kapan matinya. Oke, besok kita berubah, cadar semua. Gak bisa. Gimana sih? Tuh. Oh, nggak boleh, ya, Bib, ya? Gak boleh dong. Nah, buat yang nyimak tadi, intinya kata Kak Putri, jangan bangga atas kenakalan lu. Kalau lu mau berubah, jangan nunggu waktu. Siapa tahu lu besok mati. Nah, ini hikmah dari Habib nih selanjutnya. Kalau tadi kan Kak Putri untuk akhwat karena narasumber akhwat. Ini dari Habib nih untuk ikhwannya nih, Bib. Kan ada juga nih, Bib. Maksudnya pengalaman Kak Putri ini ada andil dari ikhwannya juga nih, Bib. Ikhwannya gimana nih, Bib? Biar cewek nggak kayak gini gitu. Kalau dari aneh, nakal boleh asal jangan senakal. Gimana, Bib? Maksudnya itu nakal boleh asal jangan senakal. beda kali nakalnya. Nakal boleh asal jangan senakal gitu, senakal aja. Senakal. Enggak, itu bercanda jokes sih sebenarnya sih. Garing ya. Enggak. Bingung juga. Nakal boleh asal jangan senakal. Gini, kenakalan di masa muda itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Tapi kalau seandainya kita nakal, kemudian nakal kita ngajak orang lain untuk nakal juga, gitu kan? Berarti lo cemen. Iya. Lo cemen, nakalnya ngajak orang lain. Kalau mau nakal sendiri aja, jangan ngajak orang lain. Biar ibaratnya dosanya itu nggak jadi dosa jariah buat orang-orang yang ente ajak nakal. Gitu. Kita mabok, terus ngajak orang lain buat mabok. Ya berarti sama aja lo ngundang orang lain buat berdosa juga sama kayak lo, berarti lo cemen. Kalau emang lo jagoan ya jangan ngajak orang buat jadi jagoan gitu. Lo aja yang jadi jagoan gitu. Dan ini bukan berarti juga untuk ngasih tahu ke teman-teman untuk jadi orang nakal, enggak gitu, enggak. Kemarin udah sempet dikulik sedikit gitu ya, bahwa anak muda itu harus memiliki sesuatu yang manfaat dalam hidupnya dia. Ya, kalau emang seandainya dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau hidupnya nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, mati aja mendingan. Mati. Karena yang ngomong mati bukan aneh, Imam Syafi'i yang ngomong. Kuy, jamaah 4 takbir. bunuh diri. 4 takbir, berarti dia masih hafal tuh, masih inget tuh. 4 takbir. 4 takbir. Nyimak ternyata Ya. Lu kira-kira Yang masa mudanya nggak manfaat untuk orang lain, maka buru-buru takbirin 4 takbir buat kematian dia. Artinya apa? Lebih baik lo jadi sampah masyarakat ketimbang lo nggak manfaat hidup lo untuk orang lain. Mungkin itu closing statement dari saya. Mas, kira-kira punya nggak Kapan? closing statement nih? Belum. Closing bukan kesosing. Nggak, maksudnya lu nggak ada pesan-pesan nih? Mungkin Fikri aja. Gue juga belum nyiapin. Oh, belum nyiapin. Ini kita tutup aja nih. Oh, langsung Udah tutup. banyak banget nih kesan-pesannya nih. Pokoknya udah banyak yang diterima lah dari kawan-kawan semua. Nah, buat kawan-kawan nih, kan udah pada denger nih pelajaran atau pengalaman dari seorang Kak Putri, pengalaman hidup Kak Putri dan hikmah-hikmah dari Habib.
Semoga semua ini nih, konten ini kali ini bisa teman-teman bisa ambil pelajaran, bisa menjadi ibroh. Pokoknya ini ambil positifnya, yang negatif jangan diambil. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalain juga notifnya biar semuanya makin berkah, pahalanya jariah. Bodoh boleh asal jangan PA. PA boleh asal jangan diborong semua. Sisain dikit bakal ngopi. Ngopi deh. Apaan tuh? Ngobrol pintar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.